Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di pagi menjelang siang ini, dan kita masuk pembahasan kita masih membahas dosa-dosa besar, dan kita masuk pada bab ke-65, debat kusir dan perwakilan hakim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia sangat mengagumkan engkau wahai Muhammad. Maksudnya mereka orang-orang munafik. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau wahai Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan juga ternak-ternak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar dan berdebat. Kemudian juga Allah mengatakan, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, maksudnya bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Dan juga Allah mengatakan, wala tujadiluna ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan, inna abghadar rijal ilallahi aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka berdebat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala memasukkan perdebatan
dan dimasukkan dalam dosa besar. Maksudnya adalah perdebatan yang bukan mencari kebenaran, tapi perdebatan yang mencari kerusakan. Dia berdebat itu untuk merusak manusia, menyebarkan syubhat di kepala-kepala manusia, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Karena berdebat dalam Islam itu sebenarnya tidak ada masalah, asal dengan cara yang baik, sebagaimana tadi Allah katakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Artinya boleh berdebat kecuali dengan cara yang baik dan mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan dalam rangka merusak manusia. Apalagi kemudian memutarbalikan ayat-ayat Al-Quran, menukilkan hadis-hadis palsu untuk memperkuat kebenarannya, maka tentu ini dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan salah satu ulama di zamannya, namanya Abu Ubaid Al-Qasim rahimahullahu taala. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdebat soal kalimat al-qur'u dalam Quran. Maksudnya wanita-wanita yang ditalak, maka idahnya itu 3 qur'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qur'. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka masa idahnya adalah 3 qur'. Lah ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdebat dengan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ini soal kalimat qur'. Berapa yang dimaksud 3 qur'? Lah ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat qur' itu artinya haid, sementara Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ini mengatakan suci dari haid. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai masa idahnya 3 kali haid, tapi Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam mengatakan 3 kali suci dari haid. Artinya kalau 3 kali suci dari haid lebih lama dibandingkan haid, kan begitu, beberapa hari. Setelah berdebat panjang sekali, akhirnya kemudian tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Setelah perdebatan usai, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tiba-tiba mengatakan kepada Abu Ubaid Al-Qasim ini dan mengatakan, aku mengakui hujahmu sangat kuat dan aku mengambil pendapatmu dan aku meninggalkan pendapatmu. Tiba-tiba di luar dugaan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, justru Abu Ubaid Al-Qasim ngomong terbalik. Sesungguhnya ya Syafi'i, hujah yang kau sampaikan kepadaku sangat kuat dan hujahku lemah. Sekarang ku tinggalkan pendapatku dan ku ambil pendapatmu. Ya, tukar-tukaran pendapat tuh. Ya. Imam Syafi'i mengambil pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim pula mengambil pendapat Imam Syafi'i. Luar biasa. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita, apa kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah kalah berdebat dengan orang alim, tapi aku akan kalah kalau lawan debat ke orang jahil. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, ma jadaltu ahadan, tidaklah aku berdebat kepada siapapun illa wa atamannaitu annal haq fi yadi ghairi, kecuali aku berangan-angan bahwa kebenaran ada di pihak lawan debatku. Begitu para ulama.
Mereka kalau berdebat itu, kalau bisa yang menang itu kawannya, sebab kalau yang menang kawannya berarti dia dapat pengetahuan dari kawannya. Tapi kalau yang menang kita, ya itu saja pengetahuan kita, karena kita bisa mengalahkan lawan debat kita. Tapi kalau kita kan sekarang enggak, Bu. Kalau bisa kita yang menang lah, kan gitu ya. Kalau bisa kita yang menang, kemudian kita permalukan orang yang kita debat. Dalam Islam tidak demikian. Hatta sekalipun, Bu, ibu di atas kemenangan, hujah yang ibu sampaikan itu jauh lebih kuat dibandingkan orang yang ibu debat. Kalau seandainya dengan separuh dalil saja ibu sudah mengalahkan musuh, tidak perlu ibu mempermalukan musuhnya. Ibu berdebat nih, ibu baru mengeluarkan 2-3 jurus, dia udah kalah, sudah, jangan dilanjutkan. Karena dahulu ada perdebatan Imam Sibawayh, seorang ahli bahasa, dengan Al-Imam Al-Kisai dalam bab bahasa. Sibawayh dikalahkan oleh Kisai. Saking malunya Sibawayh, maka dia menundukkan pandangannya, pecah hatinya. Kemudian dia pun malu menunduk, seolah-olah dunia sempit bagi dia. Tidak boleh. Kalau ibu berdebat nampak nih lawannya, walaupun kita ini memiliki hujah yang sangat kuat dan banyak sekali, kalau dengan sekali 2 kali hujah dia kalah, sudah, tidak usah dipermalukan lagi dia, karena itu bisa memecahkan hatinya, bisa malu dia. Kita tidak boleh mempermalukan orang, kita hargai dia. Makanya kenapa ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala persoalan Nabi minum di rumah Zainab, kemudian Hafsah dan Aisyah cemburu, akhirnya menuduh Rasul memakan makanan yang enak tapi berbau yang sangat busuk. Padahal Rasul itu tidak makan buah itu, Rasul hanya minum madu. Tapi karena kecemburuan dua istri Nabi ini, Aisyah dan Hafsah ini, mengarang-arang cerita. Akhirnya kemudian turun ayat bahwa keduanya mengarang-arang cerita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu melarang untuk menampakkan secara keseluruhan. Kalau menampakkan sebagian sudah merasa keduanya mengakui kesalahan, sudah sampai di situ, tidak perlu dibongkar semuanya. Seperti ibu nih kalau memarahi anak, ya, ibu sebutkan satu kesalahan dan anak merasa menyesal, tidak perlu kemudian dirinci kesalahannya. Ibu menasihati suami dengan menyebutkan beberapa kesalahan, ia merasa bersalah, dia tahu dia salah, sudah, tidak perlu ibu ceritakan dari tahun ibu nikah sampai sekarang, apain kan itu ya. Dia sudah ngakui kesalahannya kok. Jadi itu bagian dari menghormati hati orang. Lah dalam bab berdebat juga sama seperti itu. Kalau musuh kita sudah kalah, sudahlah, tidak usah kemudian dipermalukan. Yang lebih parah lagi, sampai kemudian perdebatan itu diceritakan lagi di orang-orang, aku sudah debat dengan si Anu, habisi dia, bla 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 bla, wih, pokoknya seolah-olah dia aja yang paling keren. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak demikian Islam itu mengajarkan dunia perdebatan. Islam itu agama yang indah, saling menghormati, saling menghargai, saling berlapang dada. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencela orang-orang yang melakukan perdebatan ataupun jidal atau khusumah itu kalau dalam rangka untuk merusak bumi, menyebar syubhat. Karena begini Bu, kenapa kemudian perdebatan itu sangat dicela dalam Islam ya? Maksudnya perdebatan yang bukan dalam rangka mencari kebenaran ya. Karena efeknya itu, negatifnya itu banyak sekali. Seperti apa coba negatifnya orang berdebat itu Bu? Pertama, biasanya Bu, orang berdebat ini tidak jarang mereka berdusta. Tidak jarang mereka berdusta. Jadi
orang yang melakukan perdebatan itu, kalau dia tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tak jarang dalam lontaran-lontaran kata-kata saat berdebat itu dia mengeluarkan kata-kata dusta, ataupun akhirnya tercipta permusuhan, kedengkian, kebencian karena mungkin dia kalah gitu ya, tidak terima, akhirnya tertanam dalam hatinya benci, tak suka, marah ya. Ataupun tak jarang juga meremehkan orang, merendahkan orang karena dia merasa kuat hujahnya, direndahkannya, kemudian lawan debatnya, dihinanya lawan debatnya. Atau tak jarang kemudian sampai akhirnya dia sombong, kemudian mengeluarkan kata-kata takfir, mengkafirkan, tafsik, mengatakan si fulan fasik, si fulan ahli bid'ah, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian ujung-ujungnya mencelah, merendahkan, menghina, kemudian mengeluarkan kata-kata laknat, atau terkadang kemudian suaranya meninggi, marah-marah, dan begitu seterusnya. Banyak. Kenapa kemudian dalam Islam itu gak usahlah hindari debat ya, hindari berdebat. Berdebat itu memang dibolehkan, tapi kalau kira-kira kemudian tidak ada manfaat di dalamnya, tidak usah teruskan. Ngapain berdebat? Mendingan kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami, itu lebih baik. Makanya di sini Nabi SAW sangat marah dan mengatakan, inna abghadar rijal ilallah aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga Raja atau Abu Yahya, seorang perawi yang cacat dan lemah, meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sukhtillahi hatta yanzil. Barang siapa yang berdebat tanpa ilmu, maka ia akan terus menerus dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan perdebatannya. Kemudian juga Hajjaj bin Dinar meriwayatkan dari Abu Ghalib dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidak akan tersesat satu kaum setelah datang petunjuk yang mereka berada di atasnya, kecuali setelah mereka melakukan pembantahan, berdebat. Kemudian Nabi SAW kemudian membacakan ayat Al-Quran. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, berdebat saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka berdebat, suka bertengkar. Lihat di sini Nabi SAW membacakan ayat ini kepada umat yang suka berdebat. Dan ada hadis sebelumnya, orang yang berdebat tanpa ilmu itu, maka mereka akan terus menerus dalam kemurkaan Allah sampai meninggalkan perdebatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah keluar di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah keluar di bulan Ramadan. Maksudnya keluar Nabi itu untuk menghabarkan tentang tanggal Lailatul Qadar, karena Nabi SAW baru saja diberitahu tentang tanggalnya. Ketika Nabi hendak memberitahu tanggal Lailatul Qadar, di tengah jalan ada dua orang yang berdebat. Ada orang yang bertengkar satu dengan yang lainnya sambil meninggikan suaranya.
dan menghina satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW berusaha mendamaikan orang berdebat itu. Ketika Nabi SAW keasikan mendamaikan dua orang itu, lupa Nabi SAW menyampaikan tentang tanggal Lailatul Qadar itu. Maka dari sini sebagian para ulama mengatakan sebab diangkatnya malam Lailatul Qadar, maksudnya pemberitahuan tanggalnya itu karena perdebatan dua orang sahabat yang kedua-duanya sedang berdebat, maka Rasul dilupakan. Bayangkan perdebatan itu mengangkat keberkahan malam Lailatul Qadar. Harusnya kita tahu tanggalnya kan sekarang, harusnya kalau seandainya ketika itu tidak ada yang berdebat, Rasul menyampaikan tanggalnya, alhamdulillah. Tapi karena gara-gara orang yang berdebat, akhirnya Allah angkat Lailatul Qadar dan Rasul lupa. Terpaksalah kita mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Kita harus menghidupkan 10 malam akhir Ramadan, baru kita memperoleh Lailatul Qadar itu. Lihat bagaimana perdebatan menjadikan diangkatnya berkah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku menjamin sorga di tepi sorga, aku menjamin rumah di tepi sorga bagi seseorang yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun mereka benar. Dan aku juga menjamin rumah di tengah sorga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di atas sorga yang paling tinggi bagi yang baik akhlaknya. Lah salah satu maknanya tadi saya katakan di awal, bahwa orang yang akan dijamin mendapatkan rumah di tepian sorga itu adalah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun di atas kebenaran. Pamannya kita mau berdebat nih, ramai orang yang menyaksikan. Kalau seandainya saya katakan tadi 1-2 hujah lawan debatnya sudah kalah, sudah tidak perlu dipermalukan di hadapan orang. Walaupun dia tahu, walaupun kita tahu kita yang menang dan kita bisa mengeluarkan semua jurus-jurus dalil-dalil kita dan dia bisa terkapar di situ dengan dalil kita. Tapi kalau dengan 1-2 hujah selesai, sudah, jangan diteruskan. Ya mungkin di hadapan manusia, itu saja kemampuan kita katanya, gak masalah. Tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa adab yang harus dipahami, Bu. Yang harus dipahami ketika seseorang itu bagaimana caranya supaya jangan terjerumus kepada perdebatan kusir. Bukan mencari kebenaran, malah hanya mencari kemenangan, atau dalam rangka menyebar syubhat dan kesesatan. Nah, ini bahaya. Pertama, tarbiyatun nafsi ala mahabbatillahi wa tauhidihi wa ma'rifatihi wa sa'i li tahsili mardhatihi. Mentarbiyah jiwa agar lebih mencintai Allah, mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berdebat, Bu, tujuan kita lillah, karena Allah, mencari kecintaan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka memperkenalkan Allah, dalam rangka mencari keridhaan dan keikhlasan Allah. Yang kedua, al-qiyam biwajibin nasihati wa tahalli bi adabiha. Yang kedua, jangan lupa saat berdebat itu tujuan kita memberikan nasihat, bukan mengalahkan orang itu. Tujuan kita memperbaiki orang itu, supaya yang salah jadi benar, supaya yang lemah jadi kuat, supaya yang batil jadi benar, jadi hak, kan gitu ya. Jadi betul-betul tujuan kita itu adalah menyampaikan kebenaran kepada orang.
dan itu dalam bentuk nasihat dengan dihiasi adab-adabnya. Kemudian yang ketiga juga al-ibtiad anit ta'allum fi fannal jadali wal munadharati. Jauhi belajar debat ataupun belajar membantah-bantah sebelum terjadi perdebatan itu. Karena ada itu orang yang berdebat tuh diajari bagaimana cara mengalahkan musuhnya, bagaimana cara, nggak perlu. Tujuan kita itu menasihati, tujuan kita itu hanya memperbaiki orang, bukan mengalahkan, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran di situ. Kemudian juga kalaupun terjadi perdebatan, Bu, kita harus saling menghormati, saling memuliakan. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Bu, satu hari berdebat dengan muridnya, namanya Yunus ibn Abdil A'la As-Sadafi. Kemudian keduanya saling berteriak, Bu. Yunus As-Sadafi ini tidak terima karena dia kalah debat dengan gurunya Imam Syafi'i. Akhirnya ada sesuatu dalam hatinya mengganjal kepada gurunya, sehingga tidak mau teguran lagi gara-gara kalah debat itu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan adab kepada kita. Dia datang kepada muridnya Yunus ibn Abdil A'la As-Sadafi ini, kemudian mengatakan, ya Yunus, perkara-perkara yang banyak itu lebih banyak kita sepakati dibandingkan masalah-masalah yang kecil yang kita perselisihkan. Artinya kalau kita banyak kesamaan, sedikit perselisihan, kenapa mesti musuhan? Ya Yunus, jangan engkau la tuhawil intisar fi kulli ikhtilaf, berusaha untuk mencari kemenangan dalam setiap ikhtilaf, perselisihan. Terkadang kita ini berusaha menghibur hati orang lebih baik dibandingkan kemudian kita mempertahankan sikap kita. Ya Yunus, jangan kau hancurkan al-jusur, jembatan yang sudah kau bangun. Kadang-terkadang kalau seandainya engkau butuh, kau akan susah nantinya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, intakidil qaul lakin ihtarimil qail. Kau boleh mengkritik manusia, maksudnya ucapannya, tapi muliakan orangnya. Kau tidak suka dengan kata-katanya, tidak apa-apa, tapi muliakan juga orangnya lah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan kepada Yunus As-Sadafi ini muridnya, kalau berdebat kau tidak suka dengan pendapat saya, tidak apa-apa, tapi hormati saya. Lihat bagaimana tingginya akhlak Imam Syafi'i kepada muridnya ini, mengajarkan akhlak dalam berdebat gitu ya. Kemudian juga diantara adabnya adalah mujanabatu italatil kalam. Kalau bisa, Bu, kalau dalam dunia perdebatan itu diusahakan tidak usah banyak ngomong sana sini tidak jelas, ataupun makin jauh daripada pembahasan, makin meluas daripada pembahasan, akhirnya enggak mengena dengan tujuan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jelas hiasi saat berdebat itu dengan akhlak-akhlak Islam. Tidak perlu mencaci, memaki, dendam, amarah dan begitu seterusnya, kayak gitu ya. Tetap santai. Kalau memang kita yang kalah, alhamdulillah, kita harus menerima kebenaran. Kalau kita di pihak yang benar, kita tidak boleh meremehkan pihak yang salah, dan kita doakan semoga orang yang kalah debat dengan kita itu juga mau menerima pendapat kita. Tidak perlu kemudian kita merasa besar kepala dan mengatakan, tuh kan sudah kukatakan pendapatku lebih kuat, pendapatmu itu lemah, cemen, dan itu menghina namanya. Jadi tetap kita harus memperhatikan adab-adab ini, karena debat itu ada dua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada debat yang terpuji, debat yang terpuji kalau maksud tujuannya debat itu adalah menetapkan sebuah kebenaran ataupun mengagungkan sebuah kebenaran. Jadi dia ingin menampakkan kebenaran, mengagungkan kebenaran, mengarahkan manusia kepada kebenaran dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW,
maka itu terpuji, karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah lembut, dengan cara memberikan wejangan-wejangan yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik. Maksudnya berdebat dengan cara yang baik artinya perdebatan yang dipuji. Memang ingin menyebarkan kebenaran, tapi di sana ada perdebatan yang tercela, kata Syekh Utsaimin itu. Ketika tujuannya kebatilan, dia hanya ingin menyebarkan syubhat di kepalanya, menentang Al-Quran dan Sunnah. Seperti orang-orang liberal, mereka hendak berdebat dan mengotak-atik Al-Quran supaya sesuai dengan pemahaman otak kepalanya. Nah, itu debat yang tidak benar, debat yang tercela. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya debat dalam rangka membantah kebenaran, debat dalam rangka mencari kekayaan, debat dalam rangka mencari jabatan, debat dalam rangka mencari popularitas, dan begitu seterusnya. Dia tidak sedang mencari kebenaran, tapi sedang mencari kemenangan dan merendahkan orang lain. Kemudian di sini Nabi juga mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya taqtau a'naqakum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa umatku, yakni tergelincirnya seorang ulama, perdebatan orang munafik terhadap Quran, dan kehidupan dunia yang memotong leher kalian. Lihat, kata Rasul, 3 perkara yang ditakutkan kepada umatnya. 1, tergelincirnya ulama. Ulama kalau sudah tergelincir, dia sesat, menyesatkan orang banyak. Bahaya, karena ulama itu didengar kata-katanya. Kalau sampai dia sesat, dia sesat pula orang. Nah, itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang lain itu, innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasul, menimpa umatku ketika muncul para munafik yang mereka pandai berdiplomasi soal agama, pandai ngomong, ya, tapi menyesatkan orang. Itulah ulama su. Kemudian yang kedua, jidalu munafikin fil Quran, perdebatan orang-orang munafik terhadap Al-Quran. Karena orang munafik itu, mereka berdebat bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran mereka. Seperti ketika mereka mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya dan mengatakan, ma ra'ayna aqdhabu al-sunan wala ajbanu indal liqa. Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh yang paling serakah dalam urusan dunia kecuali mereka. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Maka turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Datang orang munafik ini dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud itu. Enggak ada maksud kami mengolok-olok Rasul, ayat dan Allah, katanya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, katanya. Kami main-main saja, katanya. Kami sedang bersendau gurau saja, tidak ada keseriusan di situ, katanya. Tapi tetap Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Enggak usah cari-cari alasan. Jadi jangan sampai kemudian kita ini berdebat ala munafik dengan Quran. Wa dunya taqtau a'naqakum. Ataupun yang ketiga, kehidupan dunia yang memotong leher kalian. Maksudnya kehidupan dunia yang memotong leher itu maksudnya seolah-olah di kepalanya hanya dunia dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, dunia saja. Seolah dunia mengikat leher dia. Kemudian Nabi juga mengatakan di sini, al-mira'u fil Quran kufrun. Memperdebatkan Quran adalah kekufuran. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sukhtillahi hatta yansi.
Barang siapa yang melakukan pertengkaran dalam kebatilan sedangkan ia mengetahuinya, maka ia akan terus-terusan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan perdebatannya. Dan Allah katakan faqad ba'a bighadabin minallah, sungguh ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan innama akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. Dan Nabi juga mengatakan al-haya'u wal iyu syu'batani minal iman wal badha'atu wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara adalah cabang dari iman, sedangkan perkataan keji dan ucapan yang dibuat-buat, difasih-fasihkan merupakan cabang dari kemunafikan. Karena di antara ciri-ciri munafik itu kan idza khasama fajar. Kalau dia berdebat itu Bu, orang ciri-ciri orang munafik itu kalau dia berdebat fajar, dia melakukan kefajiran. Ibu berdebat dengan saya, kemudian ibu kalah, sakit hati ibu, cari dukun, tolong debat sihir Abu Merah itu. Kenapa? Pak tahu sakit hati saya kalah debat dengan dia. Dah main dukun tuh. Ataupun nyewa preman, hajar aja tuh Abu Merah. Kenapa? Dia sudah mempermalukan saya katanya. Saya kalah debat dengan dia. Fajar. Kadang-kadang dia fajir, jahat. Ya, terkadang ciri-ciri orang munafik itu kalau berdebat kalah, berbuat jahat dia. Entah mencela dengan celaan yang menyakitkan, entah menghina dengan hinaan yang sangat menyakitkan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan cara kezaliman. Itu ciri-ciri munafik itu. Ya. Makanya jauhi perdebatan, karena perdebatan ini tidak ada manfaatnya. Ya, debat itu tidak ada manfaatnya. Yang manfaat dalam kehidupan kita itu justru kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa harus diperdebatkan. Sami'na wa ata'na. Kalaupun harus berdebat itu ya sesuai dengan kapasitas ilmu. Jangan yang tidak dikuasai diperdebatkan. Itu namanya debat kusir. Karena manusia itu Bu, umumnya adalah hubbul intisar wal intiqam. Dia suka ingin menang dan suka membalas. Itu tabiat buruk kita. Tabiat buruk kita kalau debat itu kita yang menang, kemudian kita habisi lawannya. Lah kalau sudah seperti itu Bu, kadang-kadang lebih daripada itu, akhirnya ijab, muncul kesombongannya, muncul ujubnya. Kalau sudah muncul ujub, maka mulai sombong. Kalau sudah mulai sombong, jadi iblis dia. Ya. Jadi debat itu sebaiknya tidak perlu dilakukan kecuali memang oleh pakar-pakar debat yang mereka menguasai ilmu perdebatan, yang menguasai ilmu yang akan didebatkan. Karena banyak orang yang berdebat dia tidak menguasai ilmu itu, kemudian berdebat Bu, akhirnya kelimpungan sendiri, stres sendiri, malu sendiri, kan itu ya. Jadi sebaiknya saya nasihatkan ibu jauhi perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang dikatakan mu'alif rahimahullahu ta'ala, bahwa menempatkan perdebatan atau pertengkaran sebagai dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair, karena ini meniru orang-orang musyrik. Ya, ketika Al-Quran datang kepada kita dengan banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan dengan seekor lalat, seekor laba-laba, sarang laba-laba, ataupun perumpamaan air, perumpamaan api ketika membicarakan masalah orang-orang munafikin. Maka orang-orang musyrik Arab di zaman Rasul mengatakan, wa qalu a'alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadadan bal hum qaumun khasimun. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik sesembahan-sesembahan kami ataukah dia?
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi berdebat yang seperti ini yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, ya, izin bertanya. Saya mempunyai saudara tiri lain ayah dan ibu, tapi mereka sangat tidak menghormati ibu saya. Bagaimana sikap saya seharusnya dengan mereka Ustaz? Bolehkah saya tidak bersilaturahim dengan mereka? Mohon pencerahannya. Iya, sikap ibu jangan terbawa masalah-masalah perasaan. Jangan terbawa perasaan. Kalau ada saudara tiri yang tidak suka dengan ibu bapak kita, nasihati, doakan, dan berusaha untuk kita tetap berbuat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun supaya dibedakan mana yang berakal mana tidak. Kalau dia tidak menghormati kita atau ibu bapak kita, kita melakukan hal yang sama kepada dia, apa bedanya kita dengan dia? Harus dibedakanlah mana akhlak Islam, mana akhlak yang bukan Islam. Maka doakan saudara kita, jangan sampai, minta kepada Allah agar hatinya dilembutkan sehingga dia menghormati orang tua kita. Dan kita tidak boleh memutus silaturahim. Dia tidak suka dengan ibu bapak kita, itu perbuatan dosa dia dengan Allah. Dia ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sikap kita, tetap kita menghargai orang itu. Walaupun dia tidak suka dengan ibu bapak kita, tetap hargai. Mudah-mudahan dengan cara kita berbuat baik kepada dia, dia malu sendiri. Masa saya musuhi ayahnya, anaknya baik sama saya? Siapa tahu dia kemudian punya pemikiran seperti itu kan. Tapi kalau seandainya untuk membuat pelajaran saja supaya dia sadar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dengan memutus silaturahim makin jauh lagi, maka jangan. Itu menimbulkan madarat yang lebih besar namanya. Wallahu a'lam. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, hari-hari ini kita melihat penderitaan yang dialami kaum muslimin di Palestina. Kita menyaksikan dari media kondisi di sana yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim, khususnya kaum muslimin di kondisi seperti ini? Dengan banyaknya informasi dari media, apa poin yang benar-benar penting yang kita jelaskan kepada anak, informasi yang benar tentang Palestina? Ya, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, persoalan Palestina itu bukan hanya untuk rakyat Palestina, tidak. Persoalan di Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa, itu persoalan kita semua muslim di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka saudara-saudara kita. Yang dibantai Zionis Yahudi itu bukan orang lain, mereka saudara kita, saudara seiman dan seislam dengan kita. Dan Nabi SAW mengatakan, kal jasadil wahid, kita dengan mereka itu seperti jasad yang satu. Yashuddu ba'duhu ba'dah, terkadang menguatkan satu dengan yang lainnya. Terkadang juga apa yang mereka rasakan dari kematian, luka dan begitu seterusnya, itu pun kita rasakan di sini, harusnya seperti itu.
kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Bahwa kita dengan mereka itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu anggota badan tubuh sakit, kan satu tubuh akan merasakan sakit. Itulah harusnya penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Seperti itu seorang muslim hubungan satu dengan yang lainnya. Lalu apa yang harus ibu lakukan, saya dan yang lainnya? Satu, Bu, doakan saudara-saudara kita di sana. Karena Nabi SAW ketika terjadi pembantaian di Sumur Ma'unah, setelah perang Raji, 70 para penghafal Quran dibantai di situ. Maka Rasul berdoa dengan melakukan kunut nazilah. Maka kewajiban kita mendoakan saudara kita. Yang kedua, bantu. Kalau kita punya harta, bantu, salurkan kepada tempat-tempat yang memang ibu yakin sampai ibu ke situ. Jangan sembarang nyumbang. Nanti tidak sampai ke Palestina, sampai pula ke Batu Haji. Jangan sampai kemudian salah ngambil penyalur, karena terlampau banyak hari ini tuh mengatasnamakan Palestina tapi dipakai untuk kebutuhan dirinya. Maka cari rekening-rekening yang memang sampai ke sana. Yang ketiga, luruskan sejarah Palestina ke anak-anak kita, bahwa ada hubung kait Palestina dengan kita. Ibu ceritakan kepada anak-anak bagaimana keutamaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina. Cerita kepada anak-anak kita bagaimana itu tempat yang disucikan, tempat akhir Isra, tempat awal Mi'raj, tempat dulunya menjadi kiblat kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Nabi pernah sholat di situ, bahkan mengimami semua para nabi. Dari situlah Rasul naik ke Sidratil Muntaha, pulang bawa sholat. Ceritakan pada anak-anak kita, supaya kalau kita Allah takdirkan meninggal, anak-anak kita kenal bahwa Palestina itu tidak mungkin hilang dari hati kita kaum muslimin. Ya, kita prihatin ya apa yang terjadi di sana. Ya, hanya bisa melakukan itu saja, apalagi doa, bantu, sebarkan informasi yang benar. Ya, wallahu a'lam. Kemudian juga bismillah, apakah berdebat itu sama dengan berdebat berbeda pendapat? Bagaimana adab istri, adab suami jika berbeda pendapat dalam ilmu agama? Apa harus mengalah, mengingkari dalam hati, mengingat sifat ego suami dan kepemimpinannya? Kenapa terkadang merasa lemah dikala dalam posisi benar, tidak mampu merubah sesuatu yang menurut kita benar? Apakah ini tanda lemahnya iman dan pendirian sebagai muslim? Iya, berbeda pendapat itu boleh, berdebat tidak boleh. Berbeda pendapat boleh. Maksudnya berdebat di sini ya bukan mencari kebenaran, mencari kemenangan, merusak orang, menyebarkan syubhat, mengacak-ngacak Quran dan Sunnah, itu ya nggak boleh. Tapi maksudnya di sini kalau berbeda pendapat dalam masalah fikih ya nggak masalah. Kalau berbeda pendapatnya dalam perkara-perkara yang memang sifatnya luas, seperti dalam bab ibadah, dalam bab hukum gitu ya, masalah fikih lah, ibu berpendapat bahwa ketika tasyahud ibu digerak-gerakkan jarinya, suami pula tidak. Nah, kemudian ketika sholat 2 rakaat ibu tawaruk, suami pula iftirash, dan begitu seterusnya. Itu kan perkara-perkara yang luas. Ibu kunut, suami tidak, atau terbalik gitu ya. Nggak perlu ditajam-tajamkan. Perkara-perkara yang ulama meluaskan permasalahannya, tidak perlu kita sempitkan. Tapi kalau beda pendapatnya itu dalam masalah akidah, itu tidak bisa. Ibu sholat, suami tidak, tidak bisa. Ya, harus sholat suami. Karena bahaya kalau tidak sholat bisa kafir. Nggak apa-apa lah, ini kan perbedaan pendapat aja katanya. Lah, kok nggak beda pendapat? Bukan beda pendapat ini. Satu sholat, satu tidak kok. Ya itu sama dengan kita katakan satu muslim, satu kafir namanya. Ya, jadi lihat di segi mana beda pendapatnya. Kalau masing-masing ulama masih meluaskan, jangan mempersempit. Ya, tapi kalau ulama menyempitkan, jangan pula kita memperluas. Jadi harus dipahami di situ. Adapun tentang tadi perbedaan pendapat, berdebat dengan suami, ya tadi lihatlah, kalau memang suami keras, ya ibu ngalah aja lah.
Selama tadi maksudnya bukan dalam hal-hal yang membahayakan akidah ibu. Kamu jangan sholat, nggak bisa lah. Awas ya kalau kau sholat, akhirnya takut menghargai suami, nggak sholat, nggak bisa. Ini bukan ranahnya kita ikut suami dalam masalah seperti ini. Ya. Wallahu alam. Kemudian juga, dan ketidakmampuan itu bukan ya selemah-lemahnya iman itu kan kalau memang mengingkari dalam hati, Bu. Tapi kalau bisa dengan perbuatan, dengan kekuasaan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya minimal dengan hati, dan itu harus kita lakukan walaupun selemah-lemahnya iman. Kemudian juga pertanyaan terakhir di sini, Ustaz, bolehkah kita menonton, melihat perdebatan politik di media? Ada manfaatnya enggak, Bu? Ya. Kalau ada manfaatnya enggak apa-apa. Tapi manfaat ibu itu apa gitu? Jadi kalau memang ada manfaatnya, ya enggak apa-apa, tonton saja. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain? Ya, kadang-kadang dalam perdebatan itu saling merendahkan, mencela, akhirnya sakit hati. Terkadang itu dunia sekarang ini, Bu, terbalik-balik, Bu. Kadang-kadang ya kita ini dihadapkan dengan pemilihan pemimpin. Sebenarnya ini kan hal yang lumrah kan. Setiap 5 tahunan memang kita di negeri kita ini memang seperti itu, mencari pemimpin kan. Artinya perkara ini kan terus dari zaman bahula kan sampai sekarang. Cuman kalau nasihat saya, Bu, cari pemimpin itu yang ada manfaat untuk akhirat kita. Nasihat saya, Bu, kalau cari pemimpin yang manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Ya, bukan hanya sekedar untuk dunia saja, tapi lebih daripada itu, lihat kalau dia menjadi pemimpin, apakah manfaat untuk agama saya, untuk akhirat saya, ataukah memadaratkan agama saya dan akhirat saya. Kalau di antara sekian paslon itu, yang ini kalau jadi pemimpin insyaallah akan manfaat bagi bukan hanya dunia tapi juga agama, pilih. Itulah nasihat saya. Kalau hanya cerita dunia, apalah dunia ini. Kalau seandainya dunia ini ada manfaatnya walaupun seperti sayap seekor nyamuk kata Rasulullah, tentu orang kafir tidak akan dikasih minum. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, makanya orang kafir minum banyak-banyak di situ. Ya, jadi kalau milih pemimpin yang maslahat ke agama kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.